Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Haisatu Jana, NPM 1811060310. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran Science, Technology, and Society atau yang disingkat dengan STS. Baiklah teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi yang diampu oleh dosen Ibu Laila Puspita MPD. Selamat menyaksikan. Model pembelajaran Science, Technology, and Society pertama kali diciptakan pada tahun 1980 oleh John Zeeman, yaitu dalam bukunya Teaching and Learning About Science and Society. Zeeman mengungkapkan bahwa konsep-konsep dan proses-proses sains seharusnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran Science, Technology, and Society merupakan model pembelajaran terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari model pembelajaran Science, Technology, and Society yaitu menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sains, teknologi, dan masyarakat terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Sains dan teknologi dihasilkan oleh dan untuk masyarakat. Perkembangan sains dan teknologi ditentukan oleh dinamika kehidupan masyarakat. Sebaliknya, kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi. NCSS Science and Society Commit yang diterbitkan dalam Social Education pada April 1990 mengembangkan panduan tentang model pembelajaran STS sehingga memudahkan guru dalam mengembangkan model pembelajaran STS ini. Beberapa isi panduan tersebut yaitu yang pertama pemilihan topik, yang kedua pengetahuan, yang ketiga nilai-nilai, yang keempat proses berpikir, yang kelima tindakan warga negara, yang keenam teknik dan strategi pengajaran, yang ketujuh penilaian dan evaluasi, dan yang kedelapan yaitu implementasi strategi. Adapun sintak model pembelajaran Science, Technology, and Society yaitu yang pertama invitasi, yang kedua eksplorasi, yang ketiga eksplorasi dan pemecahan masalah, dan yang keempat yaitu tindak lanjut. Baiklah, tahap yang pertama yaitu tahap invitasi, di mana pada tahap ini guru merangsang peserta didik untuk mengingat atau menampilkan kejadian-kejadian dari hasil observasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap eksplorasi, yaitu pada tahap ini peserta didik mencari jawaban atau menguji jawaban sementara yang telah dibuat dengan mencari data dari berbagai informasi. Kemudian sintak yang ketiga yaitu eksplorasi dan pemecahan masalah. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk mengkomunikasikan suatu gagasan yang diperoleh dari analisis informasi yang didapat, menyusun suatu model penjelasan, meninjau, dan mendiskusikan solusi yang diperoleh dan menentukan beberapa solusi. Kemudian sintak yang keempat yaitu tindak lanjut. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan penguasaan konsep IPA dan keterampilan untuk berbagai gagasan dengan lingkungan pribadi atau masyarakat. Adapun langkah-langkah untuk mengimplementasikan model pembelajaran STS, yaitu di sini saya buat dengan tabel, di mana pada tabel terdapat tahapan, kegiatan guru, dan kegiatan siswa. Tahapan yang pertama yaitu tahapan invitasi, di mana kegiatan guru yang dilakukan yaitu memberikan pertanyaan mengenai fenomena permasalahan biologi yang relevan untuk merangsang rasa ingin tahu siswa dan minat siswa untuk mengetahui
hal-hal yang sudah diketahui siswa. Pada tahap invitasi, kegiatan siswa yang dilakukan yaitu siswa memberikan respon secara individual atau kelompok dan mengajukan masalah atau gagasan yang akan dibahas. Pada tahap eksplorasi, kegiatan guru yang dilakukan yaitu memberikan tugas agar siswa mendapatkan informasi yang cukup melalui membaca, observasi, wawancara, diskusi, mengerjakan LKS atau sebagainya. Kemudian pada tahap eksplorasi, kegiatan siswa yang dilakukan yaitu mencari informasi data dengan membaca, observasi, diskusi, merancang eksperimen, dan menganalisa data. Pada kegiatan eksplorasi dan pemecahan masalah, kegiatan guru yang dilakukan yaitu memberikan tugas untuk membuat laporan, mempresentasikan hasil penyidikan atau eksperimen secara ringkas. Kemudian, kegiatan siswa yang dilakukan yaitu membuat laporan hasil penyidikan, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil. Kemudian pada tahap tindak lanjut, kegiatan guru yang dilakukan yaitu memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan diajukan berdasarkan hasil penyelidikan. Kemudian, kegiatan siswa yang dilakukan yaitu memberikan solusi pemecahan masalah atau membuat keputusan dan memberikan ide atau gagasan. Adapun karakteristik model pembelajaran Science, Technology, and Society yaitu yang pertama, peserta didik mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada di daerahnya dan dampaknya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan sumber-sumber setempat untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan peserta didik secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat yaitu penekanan pada keterampilan proses IPA agar dapat digunakan oleh peserta didik dalam mencari solusi terhadap masalah. Kemudian yang kelima yaitu sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses belajar. Adapun domain model pembelajaran Science, Technology, and Society yaitu yang pertama domain konsep merupakan domain yang memfokuskan pada muatan IPA, meliputi fakta-fakta, prinsip, penjelasan teori dan hukum. Kemudian yang kedua domain proses, yaitu menekankan pada bagaimana proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis. Kemudian yang ketiga domain aplikasi, yaitu penerapan konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Kemudian yang keempat domain kreativitas, yaitu domain yang terdiri atas interaksi yang kompleks dari keterampilan dan proses mental. Kemudian yang kelima yaitu domain sikap, di mana domain ini meliputi pengembangan sikap positif terhadap IPA dan dirinya sendiri. Adapun kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran Science, Technology, and Society, di mana kelebihannya yaitu yang pertama, mampu menguasai banyak konsep ilmu dasar. Yang kedua, pemahaman dan penggunaan keterampilan proses sains lebih tinggi. Yang ketiga, memiliki keterampilan dan kreativitas yang lebih tinggi. Yang keempat, memiliki pengembangan sikap yang lebih positif terhadap sains. Dan yang kelima yaitu mampu menerapkan konsep ilmu dasar pada situasi baru dengan baik. Adapun kelemahan model pembelajaran Science, Technology, and Society, yang pertama yaitu model pembelajaran Science, Technology, and Society apabila dirancang lebih baik, maka akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya. Kemudian yang kedua, bagi guru tidak mudah mencari isu atau masalah yang terkait dengan topik yang dibahas, karena hal ini memerlukan wawasan yang luas bagi guru. Kemudian yang ketiga, penyusunan perangkat penilaian memerlukan usaha untuk mempelajari secara khusus, misalnya untuk menilai kreativitas siswa.
Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran Sains, Teknologi, and Society. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, dan semoga bermanfaat.